MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. MPR ini terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Nah, kemudian di sini saya akan membahas wewenang MPR, yaitu yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, melantik presiden dan atau wakil presiden hasil dari pemilihan umum. Yang ketiga, memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Kemudian yang keempat, memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Selanjutnya ada tugas MPR. Tugas MPR itu yang pertama memasyarakatkan ketetapan MPR, yang kedua memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, mengkaji sistem ketatanegaraan serta pelaksanaannya. Dan yang terakhir, menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar. Di sini akan melanjutkan yaitu tugas DPR. Nah, tugas DPR itu yang pertama adalah menyusun, membahas, dan menetapkan dan menyebarluaskan program legislasi nasional. Nah, yang kedua adalah menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang. Nah, yang ketiga adalah menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, penyebaran sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Nah, yang keempat adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN dan kebijakan pemerintah. Nah, yang kelima adalah membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab kewenangan negara yang disampaikan oleh BPK. Selanjutnya yang keenam adalah memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang terakhir adalah menyerap, menyimpan, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Selanjutnya saya akan membacakan tugas DPR. Wewenang DPR: A. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. B. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh presiden untuk menjadi undang-undang. C. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. D. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, serta agama. Selanjutnya, membahas bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan antara cadangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden. Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain. Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat luas dan mendasarkan bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Selanjutnya, Komisi Yudisial memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. Memilih 3 orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk diresmikan keputusan presiden. Tugas DPR: menyusun, membahas, menetapkan dan menyebarkan luas program, menyusun, membahas dan menyebarkan rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat serta pembentukan dan pemekaran, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah,
membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara yang menjadi kewenangannya, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. DPR dalam melaksanakan wewenangnya tugasnya berhak memanggil penjabat negara, penjabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR. DPR dalam melaksanakan wewenang tugasnya berhak memberikan rekomendasi kepada penjabat negara, penjabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk melalui mekanisme rapat kerja. Dalam melaksanakan kewenangan dan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 dan pasal 272, DPR memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program kegiatan yang disampaikan kepada Presiden untuk yang dibahas DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memenuhi kebutuhannya, DPR dapat menyusun standar biaya khusus dan mengajukannya kepada Presiden untuk dibahas bersama. Anggaran DPR dikelola oleh Sekretaris Jenderal DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keanggotaan DPR adalah satu anggota DPR berjumlah 565 orang. B. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Anggota DPR berdomisili di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun dan berakhir pada anggota DPR yang baru saja mengucap janji atau sumpah. Setiap anggota kecuali pimpinan MPR dan DPR harus menjadi anggota salah satu komisi. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau dunia internasional. Tidak lanjut pelaksana hak interpelasi bagaimana yang dimaksud pada ayat 2, hak angket sebagai yang dimaksud pada ayat 3, atau dugaan bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa khianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, dan lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan tenaga ahli fraksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 6 yang diatur oleh peraturan DPR. DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD mempunyai fungsi pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, DPD juga mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut. Nah, dalam melaksanakan wewenang dan tugas ini, DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang disampaikan kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyusun program dan kegiatan DPD untuk memenuhi kebutuhannya, DPD dapat menyusun standar biaya khusus dan mengajukannya kepada pemerintah untuk dibahas bersama. Pengelolaan anggaran DPD dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPD di bawah penguasa panitia urusan rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPD menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran DPD dalam peraturan DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPD melaporkan pengelolaan anggaran kepada publik dalam laporan kinerja tahunan. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang. Jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden. Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili daerah pemilihannya dan punya kantor di ibu kota provinsi daerah pemilihan. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Selanjutnya bagian kelima, hak DPD pasal 256, yaitu DPD berhak ada 5. Yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Yang kedua, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah. Yang ketiga, ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.
Yang keempat, memberikan pertimbangan kepada DPR dan pembahasan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan. Yang kelima, melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Bagian keenam, hak dan kewajiban anggota. Pasal 257. Anggota DPD berhak yang pertama yaitu bertanya, yang kedua menyampaikan usul dan pendapat, yang ketiga memilih dan dipilih, yang keempat membela diri, dan yang kelima imunitas, dan yang keenam keuangan dan administrasi. Paragraf kedua, kewajiban anggota pasal 258. Yang pertama itu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, mendahulukan kepentingan negara atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan, dan daerah. Yang kelima, menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang keenam, menaati tata tertib dan kode etik. Bagian ketujuh, alat kelengkapan pasal 259, yaitu alat kelengkapan DPD terdiri atas pimpinan, panitia musyawarah, panitia perancang undang-undangan, panitia urusan rumah tangga, badan dan hormat. Adapun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 yaitu pimpinan DPD terdiri atas 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD. Pasal 261, pimpinan DPD bertugas yaitu memimpin sidang DPD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan. Yang kedua, menyusun rencana kerja dan pimpinan. Yang ketiga, menjadi juru bicara DPD. Yang keempat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPD. Yang kelima, mengadakan konsultasi dengan presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya dengan sesuai keputusan DPD. Yang keenam, mewakili DPD di pengadilan. Dan yang terakhir, melaksanakan keputusan DPD berkenan dengan menetapkan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DPRD Provinsi. DPRD Provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. Yang pertama, DPRD Provinsi mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD Provinsi mempunyai wewenang dan tugas. Anggota DPRD Provinsi berjumlah paling sedikit 35 orang dan paling banyak 100 orang. Keanggotaan DPRD Provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. Anggota DPRD Provinsi berdomisili di ibu kota provinsi yang bersangkutan. Masa jabatan anggota DPRD Provinsi adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Provinsi yang baru mengucapkan sumpah atau janji. DPRD Provinsi berhak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Anggota DPRD Provinsi berhak, anggota DPRD Provinsi berkewajiban. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang, dan fungsi DPRD Provinsi serta hak kewajiban anggota DPR Provinsi untuk difraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD Provinsi. Kelengkapan DPRD Provinsi terdiri atas pimpinan, badan pemusyawarahan, komisi, badan legislatif daerah, badan anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan yang lainnya diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretaris. Pimpinan DPRD Provinsi terdiri atas pimpinan berasal dari partai politik berdasarkan anggota berperoleh kursi terbanyak di DPR Provinsi. Ketua DPR Provinsi ialah anggota DPR Provinsi berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD Provinsi. DPRD Kabupaten atau Kota terdiri atas anggota partai politik
peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pilihan umum. DPRD Kabupaten atau Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang kedudukannya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, kabupaten atau kota. DPRD Kabupaten atau Kota mempunyai fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan. DPRD Kabupaten atau Kota mempunyai wewenang dan tugas. DPRD Kabupaten atau Kota mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.